Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoerunisa dengan NIM 11820800025, Pendidikan Kimia 5A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Implementasi Model Problem Based Learning Berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Baik, untuk selanjutnya yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang berperan sejajar dengan materi cabang-cabang IPA lainnya seperti fisika, biologi, geologi, dan astronomi. Namun, beberapa siswa menganggap bahwa ilmu kimia ini merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga minat dan kegairahan dalam mempelajari ilmu kimia rendah dan menurun. Kemudian, terdapat metode pembelajaran yang cocok untuk diberikan kepada siswa, yaitu menggunakan problem based learning. Nah, problem based learning ini atau PBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Nah, salah satu pendekatan yang dapat menunjang proses pembelajaran dalam penelitian ini digunakan lembar kerja, di mana lembar kerja ialah salah satu sumber belajar yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam LK lembar kerja ini berisi soal-soal dan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, atau bisa juga percobaan. Kemudian, kelarutan dan hasil kali kelarutan merupakan salah satu materi kimia yang rumit dan abstrak. Nah, pada materi ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, nilai siswa ini menurun. Nah, maka dari itu digunakanlah lembar kerja peserta didik berupa eksperimen agar siswa dapat memahami konsep-konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan yang rumit dan abstrak ini. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Nah, saya mencantumkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi model problem based learning berbantuan lembar kerja peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas lembar kerja peserta didik berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan lembar kerja berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Berdasarkan rumusan yang telah dibuat, dapat diambil tujuan penelitiannya. Yang pertama, mendeskripsikan implementasi model problem based learning berbantuan lembar kerja peserta didik terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Yang kedua, mengidentifikasi keefektivitasan lembar kerja peserta didik berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Dan yang terakhir ialah menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan lembar kerja berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Saya mencantumkan 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi mahasiswa, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar ketika melakukan pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagi dosen, yaitu sebagai masukan dalam melaksanakan pembelajaran kegiatan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti, di mana penelitian ini digunakan sebagai penambah pengetahuan mengenai keefektivitasan penggunaan lembar kerja berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Selanjutnya ialah mengenai definisi operasional. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran peserta didik pada masalah otentik atau nyata, sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang tinggi dan inquiry, memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua yaitu mengenai lembar kerja siswa atau LKS.
atau juga disebut dengan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Di mana LKPD ini merupakan bahan pembelajaran cetak yang disusun dengan hanya menekankan pada latihan, tugas, atau soal-soal yang mendukung pembelajaran yang bermakna. Kemudian, materi yang digunakan ialah kelarutan dan hasil kali kelarutan, di mana kelarutan dan hasil kali kelarutan ini merupakan konsep kimia yang membahas tentang kelarutan suatu zat dan memprediksikan terbentuknya endapan dari suatu reaksi kimia. Selanjutnya, ada kerangka penelitian. Penelitian ini didasarkan pada beberapa miskonsepsi pemahaman siswa terhadap materi kimia, terutama pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Yanti dan lain-lain pada tahun 2016, didapat bahwa siswa menganggap materi kelarutan dan hasil kelarutan ini merupakan materi yang sulit dibuktikan dengan nilai pada materi ini yang lebih rendah dari materi kimia yang lainnya. Kemudian sehingga diberikanlah metode problem based learning berbahan lambar kerja peserta didik untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi kimia, terutama pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, untuk kerangka penelitiannya itu ada tahapan pembelajaran berbasis masalah. Di sini saya menuliskan 4 tahapan. Yang pertama, eksplorasi terhadap masalah. Dalam LKPD materi KSE-nya ialah siswa mengamati wacana. Kemudian ada pembentukan pengembangan konsep, ada mengajukan pertanyaan mengenai kelarutan, kemudian ada membuat hipotesis tentang kelarutan berdasarkan wacana yang telah diberikan. Kemudian ada aplikasi konsep, ialah menganalisis alat dan bahan yang digunakan, kemudian menyusun prosedur percobaan larutan, kemudian melakukan percobaan kelarutan, dan mengamati hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu menganalisis hasil percobaan yang dilakukan, kemudian menyimpulkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian ada tahap mengkomunikasikan konsep, yaitu mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan di depan kelas. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Pada hasil penelitian yang relevan ada 3, saya mengambil 3. Yang pertama dari Nita, Bambang, dan Syahmani pada tahun 2017, di mana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah siswa pada penerapan model ini. Namun dengan menggunakan model problem based learning berbantuan tes super item, dilihat bahwa siswa lebih aktif dalam mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kemudian penelitian dari Inayah, Agung, dan Budi Utami pada tahun 2016 menunjukkan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis prestasi belajar siswa meningkat dengan menerapkan model PBL atau problem based learning, dilengkapi modul pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang ketiga ialah dari Puad, Rizka, dan Effendi pada tahun 2017, di mana hasil yang menunjukkan bahwa penggunaan lembar kerja peserta didik pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi KSP dan sudah teruji praktisitasnya. Selanjutnya ialah ada hasil kajian teoritis. Problem based learning ialah model pembelajaran yang diawali dan berpusat pada pemberian masalah terhadap peserta didik. Kemudian penggunaan lembar kerja peserta didik memungkinkan pendidik untuk mengarahkan peserta didik menemukan sendiri konsep-konsep materinya. Yang ketiga ialah mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk yang pertama ialah definisi kelarutan dan hasil kali kelarutan, di mana kelarutan ialah konsentrasi maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Untuk hasil kali kelarutan ialah hasil kali ion-ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air, sehingga masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien menurut persamaan ionisasinya. Yang kedua ialah tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, KSP atau tetapan hasil kali kelarutan dan harganya tetap sekalipun terdapat zat-zat lain dalam larutan. Harga KSP ini merupakan hasil kali konsentrasi zat terlarut atau ion dalam keadaan jenuh pada suhu kamar.
Pada kelarutan dibedakan menjadi, 3 kondisi. Yang pertama ialah kondisi tidak jenuh, yang kedua kondisi, tepat jenuh, dan yang, ketiga ialah kondisi lewat jenuh. Nah, kondisi tidak jenuh, ya artinya kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya, sehingga masih bisa larut. Kemudian ada kondisi tepat jenuh, di mana, kondisi ini, konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya, sehingga zat tepat mengendap. Dan yang terakhir adalah kondisi lewat jenuh, artinya kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya, sehingga zat, yang mengendap lebih banyak daripada zat yang larut. Kemudian ada pengaruh pH terhadap, kelarutan. Tingkat keasaman larutan atau pH dapat mempengaruhi kelarutan dari berbagai jenis zat. Nah, suatu basa umumnya lebih larut, dalam larutan yang, asam dan sebaliknya. Kemudian yang keempat ialah pengaruh ion senama terhadap kelarutan, di mana kelarutan suatu senyawa dalam larutan yang mengandung ion sejenis dapat memperkecil kelarutan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode pre-eksperimental design, yaitu one group pretest post-test design. Penggunaan, metode ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah pembelajaran materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, sehingga dapat diidentifikasi keefektivitasan penggunaan, problem based learning berbahan lembar kerja peserta didik ini. Kemudian yang kedua ialah subjek penelitian. Penelitian ini, diberikan pada siswa kelas 11, semester genap, SMA Darussalam Monaraja pada bulan Januari sampai dengan Februari sesuai dengan silabus, kimia, materi pelajaran kimia kelas 11. Untuk prosedur penelitiannya dilakukan 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, berisi, pada tahapan ini peneliti menganalisis KI dan KD, materi KSP, kemudian menentukan, judul penelitian, kemudian, menyusun metodologi dan desain penelitian, serta instrumen penelitian, kemudian, melakukan, validasi, kemudian revisi dan diuji coba, instrumennya. Kemudian yang kedua ialah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini, dilakukan pretest terhadap, si peserta didik untuk melihat kemampuannya, kemudian, dilakukan pembelajaran materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, beserta diberikannya lembar kerja peserta didik kepada siswa. Kemudian, setelah itu, dilakukanlah, post test untuk mengukur, mengukur keefektivitasan dari hasil belajar. Kemudian yang ketiga ialah tahap penutup atau tahap akhir. Nah, pada tahap ini meliputi pengelolaan, dan, membuat kesimpulan dari penelitian. Kemudian metode untuk yang selanjutnya mengenai instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan 3 instrumen. Yang pertama ialah lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan, dalam pembelajaran kimia. Nah, penggunaan lembar kerja ini diharapkan dapat meningkatkan peran siswa, dalam proses pembelajaran agar lebih mudah memahami, terhadap materi. Kemudian yang kedua ialah soal pretest dan soal post-test, di mana soal pretest ini, digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum pembelajaran, diterapkan. Dan untuk, post-test dilakukan untuk mengetahui, bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. Yang terakhir ialah ada lembar observasi. Nah, lembar observasi digunakan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan buku ajar dan, lembar kerja yang digunakan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, data diperoleh dari, proses pembelajaran, kemudian dari lembar kerja peserta didik yang diisi oleh peserta didik, dan yang ketiga ialah dari hasil pretest, dan post-test yang telah dilakukan. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data diambil dari 2, yang pertama dari hasil dari lembar kerja peserta didik, kemudian yang kedua dari, pretest dan post-test. Yang terakhir ialah mengenai jadwal penelitian. Di sini pada bulan pertama
ialah pengajuan judul, pengajuan proposal. Untuk perbaikan proposal dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Untuk seminar proposal dilakukan pada bulan kedua, sama seperti pembuatan dan perbaikan instrumen pada bulan kedua juga. Kemudian pada bulan ketiga ialah implementasi penelitian. Yang ketujuh ialah pengelolaan data dan analisis data dilakukan pada bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Penyusunan laporan dilakukan pada bulan ketiga, 4, 5, dan 6. Kemudian yang terakhir ialah ujian skripsi dilakukan pada bulan ke-6. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.